seorang anak bernama Talla. Dia memiliki adik bernama Laini. Kakak beradik Talla dan Laini. Asik di malam hari. Mereka punya mainan. Bermain bersama adiknya. Ada yang main rumput. Mainannya banyak sekali. Kalau setiap malam kakaknya selalu mengajak bermain adiknya. Malam itu ibunya sedang di dapur. Ibunya sedang masak. Aroma sedap menghampiri hidung Talla. Menyentuh hidungnya. Lezat. Ibu, aku jadi lapar nih, Bu. Tunggu sebentar ya, Nak. Ibu lagi masak kesukaan kalian. Tunggu sebentar. Asik mereka bermain. Tiba-tiba lampu mati, listrik mati, hening ketika, sunyi seketika. Teriaklah Talla, "Ibu, ibu di mana ibu? Ini mati lampu, Bu. Apakah ada rudal yang akan jatuh di kota kita lagi?" Ibunya yang dari dapur kemudian segera bergegas perlahan meraba jalan sambil mau cari senter untuk kemudian dinyalakan dan bertemu dengan kedua anaknya, Talla dan Laini. Hampirilah ibu. Ternyata ketemulah anak. Kemudian dari luar ada yang berlari mengetuk pintu. "Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo segera kita pergi dari tempat ini, karena daerah ini dikatakan akan dijatuhkan rudal oleh tentara Zionis Israel." Bunda Talla dan Laila kemudian segera berkemas. Mereka memasukkan perlengkapan yang penting ke dalam tas dan kemudian beranjak sambil perlahan-lahan berjalan, khawatir tertabrak karena sedang mati lampu. Dinyalakan senter itu. Tujuan mereka hanya sambil melihat senter. Bukalah pintunya. Berlarilah dia mencari tempat yang kira-kira tempat itu aman. Perjalanan jauh mereka tempuh karena mereka bingung di mana tempat yang aman. Sepertinya di kota Gaza tidak ada yang sedang aman. Perjalanan terus berlari dia. Didengar di arah sana ada rudal. Terdengar suara pesawat. Terdengar suara senapan. Bundanya memegang erat tangan Talla dan Laini, berlari dengan kencang sambil menutup kepalanya ketika mendengar rudal. Terus berlari. "Ibu, aku capek, Bu. Aku mau duduk dulu." "Ya, Nak. Berikan air minum." "Kamu lapar? Tadi ibu belum sempat berikan masakan ini karena sudah mati lampu. Ini ibu bawa beberapa biskut. Makan, Nak. Makanlah mereka." Dengan lahapnya mereka makan, karena dia tidak tahu mungkin besok masih bisa makan atau tidak. "Ayo kita berjalan lagi. Sepertinya di sini belum aman." Pegang erat tangannya, berlari lagi terus, mendengar suara rudal di mana-mana. Kemudian tiba-tiba Laila minta untuk istirahat. "Bu, aku capek, Bu.
kita istirahat dulu di sini dulu ya. Duduklah. Laila yang masih kecil sudah tidak kuat. Dia harus duduk dulu. Dia hanya termenung. Ibu, kapannya kotak kita aman, Bu? Kakaknya Tala berinisiatif untuk menghibur adiknya. Dikeluarkan mainan dari tasnya. Laila, ayo kita main. Mereka duduk sambil bermain. Sebelumnya mereka bermain di rumah, tapi sekarang harus bermain di luar. Apakah ketika dia bermain tidak terjadi sesuatu? Atau mungkin tempat itu tidak aman? Bermainlah sambil tertawa, terbahak-bahak adiknya. Menghibur terus adiknya. Asik mereka bermain. Sementara bundanya yang sedang berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, meneteskan air mata agar kelak kedua anaknya bisa menjadi kebanggaannya, penghafal Al-Quran. Asik mereka bermain. Kemudian tiba-tiba datang dari langit terdengar suara, tepat di atas mereka sedang bermain dijatuhkan rudal. Akhirnya bundanya Tala dan Laila terpental. Mereka berpencar. Ada yang ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan sana, jauh. Apakah mereka bertiga selamat? Bundanya Tala dan Laila harus terkapar di jalan, tak sadarkan diri. Beberapa menit tidak muncul suara. Padahal luka mungkin terjadi di bagian kepalanya, atau mungkin di bagian kakinya, atau mungkin sudah tidak ada tangannya. Kemudian bangun kakak, Allah bangun, dan ia memegang kupingnya yang ternyata berdarah. Ya Allah, apa ini ya Allah? Kemudian dia berteriak mencari bundanya dan Laila. Bunda, Laila di mana, Bunda? Tidak peduli ada suara rudal, tidak peduli ada suara senapan. Yang dia pikirkan dan dia ingat hanya bundanya dan Laila. Karena ayahnya sudah tiada. Ayahnya sudah meninggalkannya terlebih dahulu, berjuang di medan peperangan melawan tentara Zionis. Jadi mereka Tala hanya punya bunda dan Laila. Kemudian Tala pun berteriak minta tolong, tolong, tolong panggilkan ambulan, tolong. Dicarilah bundanya, diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam ambulan dan pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, Tala hanya memegang tangan bundanya dan tangan adiknya Laila. Ditaruh di pipinya sambil berharap, ya Allah, semoga bangun ini bunda dan Laila. Tiba di rumah sakit. Di sana ada rumah sakit Indonesia yang dibangun. Tapi hari itu teman-teman tahu, karena listrik sedang mati, rumah sakit Indonesia pun ikut padam listriknya dan mati lampu. Korban-korban di sana berdatangan satu persatu, didorong dengan ranjang rumah sakit, keluar dari ambulan, terus masuk. Allah jadi ingat. Semoga bundanya
akan bisa melihatnya lagi. Kemudian tiba-tiba jari adiknya Laila bergetar. Adik, adik, perlahan membuka matanya. Sakit kaki juga. Iya deh. Padahal kakinya sedang terluka. Tapi kakaknya telah berusaha tidak mau menceritakan luka apa saja yang ada di kaki. Tidak. Berusaha menghibur adik. Adik hebat. Kita harus ingin ketemu bunda. Kemudian badan terluka karena shock dan kaget sebelumnya mendengar rudal yang tepat jatuh di dekatnya. Kemudian kakak, bantu aku ya kak, bantu aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kakaknya membantu ucapkannya 2 kalimat syahadat perlahan-lahan. Ikuti kakak ya deh. Asyhadu alla ilaha illallah, alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba tangannya yang dipegang oleh Kala kemudian tergeletak. Perlahan-lahan matanya kemudian memejam untuk selama-lamanya. Tak sadarkan diri terus digoncangkannya tubuh adiknya. Laila bangun, Laila bangun, kan belum bertemu bunda. Laila bangun, Laila. Rambutnya diusap, sudah Laila bangun. Dan orang-orang yang ada di situ kemudian cukup. Dia telah syahid. Insya Allah kalian kelak akan berkumpul di surga karena kalian menghafal Quran. Kalian bisa memberikan hadiah terindah untuk kedua orang tua kalian. Apa hadiah sebagai penghafal Quran untuk kedua orang tua? Hadiahnya apa? Mahkota dari emas yang berkilau. Nanti orang tuanya dipakaikan jubah, kemudian orang tuanya bilang, ya Allah, dari siapa ya Allah ini? Dari anak yang cinta dengan Al-Quran, semangat terus, tak kenal lelah, tak kenal letih, mau menghafal Quran, ayat demi ayat diulang. Kalau lupa murojaah lagi, kalau lupa murojaah lagi. Target punya, aku ingin hafal 30 juz, tapi 1 juz lupa, aku murojaah. Karena aku ingin kasih mahkota untuk bundaku di surga.